Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jainidah Siagian, SAG MPD. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Islam Sumatera Utara dengan NIDN 0123077801. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah Ilmu Pendidikan Islam dengan bobot 2 SKS. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode Disciplinary Interaction Assessment. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam itu, yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika sebagai guru. 2. Berkolaborasi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai guru agama Islam. 3. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat lingkungan sebagai guru agama Islam. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa diarahkan: pertama, mahasiswa mampu menjalankan pengertian pendidikan Islam dan ruang lingkupnya, serta menjelaskan tujuan dan sistem pendidikan Islam. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan komponen pokok dalam pelaksanaan pendidikan Islam. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip pendidikan Islam, metode dan pendekatan pembelajarannya. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan secara lengkap dan detail tentang hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Adapun kajian materi pembelajaran mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam ini yaitu: pertama, pengertian pendidikan Islam dan ruang lingkupnya. Yang kedua, tujuan pendidikan Islam dan sistem pendidikan Islam. Yang ketiga adalah metode pendidikan Islam. Yang keempat, pendekatan pendidikan Islam. Yang kelima, evaluasi pembelajaran pendidikan Islam. Yang keenam, kedudukan dan hubungan pendidikan Islam dengan nasional. Yang ketujuh, pendidikan dalam pendidikan Islam. Yang kedelapan, peserta didik dalam pendidikan Islam, manajemen sumber daya manusia. Yang kesembilan, tujuan dan kurikulum pendidikan Islam. Yang kesepuluh, alat atau sarana pendidikan Islam. 11, lingkungan pendidikan Islam. 12, proses belajar mengajar dalam pendidikan Islam. Yang pertama, adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan melakukan pengenalan untuk membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, saya lakukan dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas dan terbuka yang mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Yang selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk topik pembelajaran dan tugas, agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas, kuis, dan presentasi. Itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi textbook, diantaranya: 1. Rama Yulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta, Kalam Mulia 2006. 2. Muhaimin, Konsep Pendidikan Islam, Logos Wacana Ilmu, Jakarta 2006. Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam atau Upaya Mengefektifkan Pendidikan Islam di Sekolah, Bandung 2008. Yang keempat, Hasan Langgulung, Manusia Pendidikan, Jakarta, Pustaka Al-Husna 1989. Kemudian media online digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk diajarkan, bahasa diskusi,
terkait materi perkuliahan adalah asesmen kepala sekolah terhadap metode mengajar guru PAI di Madrasah Sanawiyah Taman Pendidikan Islam Medan Amplas. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan dilanjutkan materi-materi yang akan datang. Strategi yang kedua adalah dengan case method and collaborative learning, dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan masalah belajar serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Selanjutnya dalam perkuliahan ini saya juga menggunakan saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama menggunakan grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjalankan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran atau terkait kendala-kendala dalam proses perkuliahan. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa? Di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu kehadiran 10%, tugas 10%, kuis 15%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 40%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah ilmu pendidikan Islam secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita berupa nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga pada sore yang berbahagia ini kita dapat dipertemukannya kembali dalam melaksanakan perkuliahan mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Selawat berangkaikan salam, mari sama-sama kita sampaikan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nantinya mendapat syafaat di yaumil kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang saya sayangi, di sore yang berbahagia ini, sebelum kita memulai perkuliahan, di sini kami mohonkan kepada anak-anak kami Bagas untuk memimpin doa sebagai awal daripada pertemuan kita ini. Kepada Ananda kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma wa 'amalan shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ananda kami Bagas. Kemudian sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ini ya. Yang pertama kami panggil Ananda Juliana. Hadir ya. Putri Eka Lestari, Rahayu Pohan, Muhammad Marsalan Kamil Tanjung. Hadir ya. Intan, oke, Intan Wulandari, Arbiana Hasibuan, Sulistianingsih. Oke, baik ya. Sudah kita absen. Kemudian kita berbicara tentang pendekatan pendidikan Islam. Ada yang tahu apa kira-kira pendidikan pendekatan Islam itu? Ada yang tahu?
Nggak ada yang tahu ya. Pendekatan pendidikan Islam itu adalah cara atau metode yang digunakan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah serta khalifah di muka bumi. Yang pertama adalah apa yang pertama? Pendekatan tauhid ya. Pendekatan tauhid ya. Kira-kira pendekatan tauhid itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Pendekatan tauhid itu adalah menanamkan keyakinan kepada Allah sebagai dasar seluruh proses pendidikan. Itulah dia pendekatan tauhid. Kemudian apa lagi? Selain itu tadi apa lagi? Ini kalian ini sore-sore nampaknya sudah lapar ini. Yakin kalian nanti kita insya Allah makan ya. Semua ilmu dan aktivitas diarahkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ketakwaan kepada siapa kita bertakwa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi yang pertama. Yang kedua ada namanya pendekatan pembiasaan. Pendekatan pembiasaan. Kira-kira apa maksud daripada pendekatan pembiasaan ini? Aduh, ini gawat juga ini. Tapi katanya sudah pernah belajar. Hah? Pendekatan pembiasaan itu adalah membentuk karakter melalui latihan dan kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Contohnya apa? Seperti sholat tepat waktunya. Apalagi? Membaca Al-Quran. Jadi dalam melaksanakan sholat itu dikatakan Ustadz kondang kita Abdul Somad, dimulai katanya dari keterpaksaan, kemudian menjadi kebiasaan, dan terakhir menjadi kebutuhan. Inilah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan apa kira-kira? Hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi namanya pendekatan kebiasaan. Yang ketiga adalah pendekatan apa? Pendekatan pendekatan pembiasaan. Terus pendekatan keteladanan. Yang dimaksud dengan pendekatan keteladanan ini adalah uswatun hasanah. Sebagaimana pada diri Rasul telah terdapat suri teladan, perilaku yang baik. Dan di dalam surah Al-Ahzab dikatakannya di sana ayat 21 yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi apa? Liman kana yarjullahi wal yaumil akhir wa dzakarallahu katsira. Apa artinya? Ada yang tahu artinya enggak? Sesungguhnya pada diri Rasul terus terdapat suri teladan yang baik. Inilah yang merupakan salah satu panutan kita umat Islam sampai saat ini. Selanjutnya adalah pendekatan nasihat dan mau'izah. Seperti apa itu kira-kira pendekatan nasihat dan mau'izah ini? Memberikan bimbingan, arahan dan nasihat yang menyentuh hati para peserta didik. Inilah tugas seorang guru. Ya. Kemudian bertujuan menumbuhkan kesadaran dan motivasi untuk berbuat baik. Banyak sebetulnya tugas guru itu.
Walaupun nanti memang kalian ini bukan semua jadi guru. Bapak yakin nanti bahkan kalian ini sebagai kepala sekolah, namanya manajemen kan? Dan juga mungkin tidak terlepas dari tugas daripada guru. Terus di sana Allah juga berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, yang artinya adalah berikanlah suatu nasihat itu dengan yang baik dan jangan kamu membantah dengan keadaan buruk. Ini semacam mana kira-kira maksudnya nih? Nah, kita disuruh di situ memberikan nasihat yang baik, kemudian kita juga disuruh membantah dengan cara yang baik. Kira-kira bagaimana yang dimaksud dengan itu? Ada yang bisa jawab, bantu Bapak kira-kira? Ini udah lapar kalian ini kan. Kemudian pendekatan pengawasan dan perhatian. Nah, bagaimana pula dengan pendekatan pengawasan dan perhatian ini? Seorang guru, orang tua memantau perkembangan peserta didik serta memberikan perhatian terhadap kebutuhan mereka. Jadi pendekatan daripada pengawasan dan perhatian ini adalah guru dan orang tua harus memperhatikan anak-anak atau peserta didik. Kemudian membantu mengarahkan perilaku dan perkembangan moral. Saat ini kan kalau kita lihat anak-anak sekarang ini sudah susah pergaulannya. Memang main gamenya dia, tapi di dalam game itu banyak juga hal-hal yang negatif. Saya tak tahu apakah memang ada namanya katanya judol. Bagaimana itu judol saya tidak tahu. Tapi itulah salah satu perusak daripada moral anak bangsa kita saat ini. Terus apa lagi? Pendekatan tahrib dan tarhib. Ini pendekatan yang berbeda tujuan tapi maksudnya sama. Bagaimana yang dikatakan dengan sama katanya tujuan tapi berbeda maksudnya? Yang pertama itu adalah memberikan dorongan atau penghargaan atas perilaku yang baik. Itulah dia yang dikatakan dengan pendekatan tahrib. Sedangkan pendekatan tarhib memberikan peringatan terhadap perilaku yang menyimpang agar peserta didik menghindarinya. Ini sebetulnya sama-sama baik ini. Hanya saja konotasi bahasa yang berbeda. Oke? Kira-kira ada yang mau dipertanyakan ini? Oke, silakan sesuai dengan apanya. Oke, silakan. Iya. Apa alasannya pendekatan tauhid dianggap sebagai fondasi utama dalam pendidikan Islam? Terus ada yang kedua, ini kita kasih sesi. Sesinya yang pertama, sesi pertama 2 orang, 3 orang ya. Itu sesuai tidak kira-kira? Sesuai. Itu pertanyaan nomor 1. Oke, nomor 2 silakan. Ya, silakan. Bagaimana penerapan pendekatan pembiasaan dan kehidupan peserta didik sehari-hari? Oke. Lanjutkan yang ketiga. Apa peran guru dalam pendekatan keteladanan atau uswatun hasanah? Baik, kita pertama menjawab masalah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan saudari Rahayu. Mengapa pendekatan tauhid dianggap sebagai pondasi utama dalam pendidikan Islam? Karena langsung saja kita jawab ya. Karena tauhid menjadi dasar dari seluruh proses pendidikan Islam. Semua ilmu yang dipelajari tidak hanya bertujuan menambah pengetahuan, tetapi juga memperkuat keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian pendidikan tidak terpisah dari nilai-nilai spiritual. Itulah dia tentang pendekatan tauhid. Oke? Baik. Yang kedua tadi pertanyaan siapa?
Sulistiwa ya. Oke. Sulis tadi bagaimana penerapan pendekatan pembiasaan dalam kehidupan peserta didik sehari-hari tadi ya. Jawabnya adalah pendekatan pembiasaan diharapkan melalui kegiatan yang dilakukan secara rutin dan konsisten, serta sholat tepat waktu, membaca Al-Quran setiap hari, serta membiasakan berkata jujur. Kebiasaan yang dilakukan terus-menerus akan membentuk karakter Islami pada diri peserta didik. Itulah jawaban daripada Sulis. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga adalah peran guru dalam pendekatan keteladanan atau uswatun hasanah. Jawabnya adalah guru berperan sebagai teladan bagi peserta didik. Sikap, perilaku, dan tutur kata guru akan amat ditiru oleh siswa. Oleh karena itu guru harus menunjukkan akhlak yang baik agar nilai-nilai Islam dapat ditanamkan melalui contoh nyata, bukan hanya melalui teori. Itulah dia jawabnya ya. Baik, di dalam pembelajaran kita pada sore hari ini, perkuliahan ini dapat kita simpulkan dengan pendekatan pendidikan Islam menanamkan keseimbangan antara pengembangan aspek spiritual, intelektual, moral, dan sosial melalui pendekatan tauhid. Keteladanan pembiasaan, nasihat, pengawasan, serta takrib dan tahrib. Pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang berakhlak mulia, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi kesimpulan perkuliahan kita pada sore yang berbahagia ini. Baik, sebelum kita tutup perkuliahan ini, Bapak mengingatkan kembali kepada kita semua supaya nanti di minggu depan dapat mengumpulkan tugas review yang berhubungan dengan pendekatan pendidikan Islam. Kemudian untuk motivasi, ilmu pendidikan Islam bukan hanya membahas bagaimana cara mengajar, akan tetapi juga bagaimana membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Setiap ilmu yang kita pelajari hari ini hendaknya menjadi bakal untuk memperbaiki diri kita, memberikan manfaat bagi orang lain. Jadilah pendidik, orang tua maupun anggota masyarakat yang mampu menanamkan nilai-nilai Islam dengan hikmah, keteladanan, dan kasih sayang. Ingatlah bahwa pendidikan di dalam Islam adalah investasi jangka panjang. Pahalanya terus-menerus mengalir menjadi jalan untuk membangun peradaban yang lebih baik. Akhir kata penutup, demikianlah pembahasan kita pada perkuliahan ini. Semoga materi yang telah kita pelajari dapat menambah wawasan, memperkuat pemahaman, dan menginspirasi kita untuk menerapkan nilai-nilai pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Teruslah belajar, membaca, mengembangkan diri, karena menuntut ilmu adalah kewajiban sepanjang hayat. Sebagaimana yang dikatakannya di dalam hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan ilmu, dan kesuksesan kepada kita semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKTPT dalam memenuhi sertifikasi dosen tahun 2026. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.